Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang bersedekah untuk mayit. Jadi kalau ada yang menanyakan bagaimana kita bersedekah untuk mayit, orang tua kita sudah meninggal, terus kita melakukan sedekah, apakah itu nyampe, datang atau tidak terhadap almarhum almarhumah, apalagi yang sudah berjalan seperti biasa di kalangan masyarakat, khususnya kalangan ahlus sunnah wal jamaah, yang adanya ketika setelah meninggalnya seorang itu ada yang disebut dengan tahlilan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7, bahkan setiap malam Jumat sebelum 40 hari, dan diakhiri atau yang terakhir ditutup dengan matang puluh atau ke 40 harinya. Bahkan selanjutnya masih ada 100 hari, ataupun selanjutnya ada juga haul. Artinya haul di sini tepung tahun dilakukan dengan mengadakan tahlilan dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau bicara tentang masalah sedekah tentang untuk mayit, maka marilah simak video ini. Yang disampaikan di sini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, sebagaimana tercantum dalam kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, berbagai macam permasalahan. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Ali, tasaddaq ala mautaka, fa inna Allah Ta'ala qad wakala malaikatahu yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawar qubrana wa basyiru bil jannah kama basyarna biha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali sebagai mantunya Rasul, yang mana Sayyidina Ali ini adalah sebagai pintunya ilmu. Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya sebagai gudangnya ilmu, Sayyidina Ali sebagai pintunya melalui Sayyidina Ali. Nah, di sini diterangkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda kepada Sayyidina Ali, hai Ali, hendaklah kamu bersedekah untuk saudaramu yang sudah mati, yang sudah meninggal, karena Allah menugaskan malaikat yang membawa sedekah orang yang hidup kepada orang yang sudah mati. Kemudian mereka senang daripada ketika waktu di dunia, dan mereka berkata, Allahumma ighfir liman nawwara qubrana wa basyarnahu bil jannah kama basyarna biha. Nah, di sini diterangkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk bersedekah, kepada orang yang sudah mati, yang sudah meninggal. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Ali, berarti itu sangat bermanfaat. Artinya bahwa itu adalah datang sampai kepada almarhum dan almarhumah, karena Allah SWT mengutus sebagian malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa sedekah dari yang hidup kepada yang sudah mati. Apabila nyampe, datang, diterima oleh yang sudah mati, yang meninggal, almarhum almarhumah, maka fayafrahuna biha, mereka yang di ahli kubur, yang sudah meninggal, yang sekarang sudah ada di alam barzah. Ya, maksudnya kan di alam barzah itu dalam penantian. Karena disebut dengan alam kubur karena rata-rata mayoritas yang begitu meninggal kan dimasukkan ke kuburan, maka disebut dengan alam kubur. Padahal hakikatnya itu adalah masuk ke alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah itu adalah alam penantian.
Alam penantian, di alam barzah orang akan merasakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, in khairan fa khairun. Kalau amalnya baik maka akan dirasakan kebaikannya, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan. Tapi kalau amalnya jelek, buruk, maka tentu amalnya pun atau balasannya pun akan buruk lagi. Maka di sana sulitnya luar biasa, sengsaranya luar biasa. Nah di sini kita sebagai seorang ahli warisnya atau yang masih ada, maka kita harus kasihan, harus kita membantu kepada orang-orang yang sudah meninggal. Di antaranya termasuk bersedekah untuk mereka, untuk almarhum dan almarhumah. Nah apabila diterima oleh siapa orang yang sudah meninggal, yang sekarang sudah ada di alam barzakh, alam penantian, maka fayaqra'una bunganya luar biasa, gembiranya luar biasa. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, bahkan yang paling bahagia dirasakan di dunia ya memang itu. Jadi artinya gini, kalau orang yang sudah meninggal diberi sedekah, orang yang masih hidup misalnya dikirim sedekah, maka kalau diterima oleh si almarhum itu, maka gembiranya, bunganya lebih-lebih daripada bunga gembira waktu hidup di dunia. Misalnya gini, kita misalnya kalau orang yang masih hidup di dunia kan orang senang kendaraan misalnya, walaupun punya kendaraan karena punyanya kemampuannya seperti itu, artinya beli yang second saja lah gitu, kendaraan seperti mobil gitu. Padahal keinginannya lebih bagus gitu, tapi karena tidak ada uangnya, tidak mampu lah gitu, akhirnya ya dimanfaatkan seperti itu. Nah itu kalau misalnya ada orang punya kendaraan, punya mobil yang beli juga ada second gitu, terus dikasih kendaraan yang begitu mewah, diberi kendaraan, bahkan kendaraan tidak cuma sekedar 1, 2, 3 dan seterusnya, pasti akan merasakan bangga bahagianya luar biasa. Kalau seorang petani misalnya biasa di sawah cuman punya sawahnya juga cuman 100 bata, 200 bata, ternyata diberi beberapa hektar sehingga bahagia, bagja atau bunga luar biasa. Kalau kita yang selalu punya uang, yang selalu membutuhkan uang, walaupun kita uangnya cuma sedikit, tapi karena memang diterimanya seperti itu gitu, jadi artinya ya udah diterima aja, padahal keinginannya itu lebih besar, lebih banyak gitu. Nah dalam hal itu seperti orang itu diberi uang yang begitu banyak, pasti akan merasakan bahagia, pasti akan merasakan bagja, karena apa yang diinginkannya itu tercapai karena ada uang untuk membelinya misalnya. Nah ini kalau ada orang yang sudah meninggal diberi tahlil, diberi sedekah dan sebagainya oleh orang yang hidup, keluarganya ataupun tetangganya atau muslimah pada umumnya, maka lebih bahagia, lebih gembira daripada diberi materi dunia waktu hidup di dunia. Kita tidak dibayangkan kalau kita misalnya butuh uang, sedangkan mencarinya juga sulit, ternyata ada yang mengasih uang banyak luar biasa gitu. Artinya untuk memenuhi kebutuhan kita pasti sudah terpenuhi. Wah bunganya luar biasa. Ternyata diberi tahlil, diberi kulhu, diberi yasin, diberi sedekah oleh ahli warisnya, maka itu lebih bahagia daripada kehidupan di dunia, diberi dunia yang sebanyak-banyaknya. Maka fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Bahkan tidak cuma sekedar merasakan gembira, tapi mereka membacakan doa, Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa orang-orang nawwara qabrana yang telah menyinari kuburan kami, sehingga kuburan kami terang benderang di dalamnya karena orang tersebut, yaitu orang yang bersedekah atau yang mendoakan. Wa basyara bil jannah,
dan semoga engkau memberikan kebahagiaan untuk orang tersebut dengan ditempatkan di surga. Kama basyarna biha, seperti dia telah memberikan bahagia bagja untuk kami biha dengan adanya surga, dengan adanya kiriman tahlil, doa, istighfar, termasuk sodakoh dari yang hidup kepada almarhum yang sudah meninggal. Disimpulkan bahwa kita melakukan sodakoh maka sangat bermanfaat sampai datang kepada almarhum, bahkan gembiranya lebih daripada semua kegembiraan waktu hidup di dunia. Oleh karena itu mari kita lakukan atau kita laksanakan untuk terutama orang tua kita atau saudara-saudara kita. Insya Allah mereka yang sekarang sedang ada di alam barzakh, alam penantian, maka akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan atas kiriman tahlil, sodakoh, ayat Al-Quran yang dilakukan oleh ahli warisnya yang masih hidup di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat video ini kepada semuanya, muslimin muslimat, apalagi yang punya orang tua yang sudah meninggal. Maka kita harus melakukan, karena dari sebagian yang kita miliki itu adalah, atau dari sebagiannya adalah rezeki atau harta benda ya dari orang tua kita yang disebut dengan warisan misalnya. Ya, maka oleh karena itu kita menempati rumahnya, rumah orang tua. Kita juga istrinya punya sawah-sawah juga dari orang tua, atau punya kendaraan juga ditinggal dari orang tua yang ditinggalkan oleh orang tua, dan seterusnya. Maka oleh karena itu tidak cuma sekedar kita enak, senang memakainya harta benda yang disebut dengan warisan dari orang tua kita, tapi kita juga harus ingat bagaimana orang tua kita di sana, apakah mendapat kebahagiaan ataupun mendapatkan kerugian atau kecelakaan atau kesengsaraan. Maka dengan ini kita harus membantu sebaik-baiknya, membantu sebanyak-banyaknya, diantaranya bersedekah. Bersedekah itu tidak seperti halnya kepada yang masih hidup gitu. Kalau orang tua kita masih hidup kan berarti kita memberikan makan, minum dan lain sebagainya, memberikan uang